Yang pertama itu language variation, about external variation and internal variation. External itu terdiri dari mutual intelligibility, isogloss, dialect continuum, accent. Mutual intelligibility dalam bahasa asli kami itu, saya ambil contoh dalam bahasa asli kami yaitu makan dalam bahasa kami itu yaitu dari komunitas, misalnya contohnya dari komunitas lain yang mengerti bahasa yang kami ucapkan itu, karena mereka juga masih memiliki bahasa yang sama atau yang sering atau umum digunakan gitu. Kayak contohnya kami Sumba Barat dengan bertetangga dengan Sumba Barat Daya itu bahasa kami sedikit mirip gitu, jadi masih ada kesamaan dan masih mengerti saat berbicara satu dengan yang lain walaupun berbeda wilayah. Yang kedua itu isogloss, yaitu is one item in dialect, some term little different pronouns. Contoh dalam bahasa asli kami yaitu bahasa asli kami Sumba khususnya Sumba Barat, yaitu mawinne atau mawenne itu perempuan. Jadi dari contoh di atas itu dapat kita lihat bahwa penulisan dan pengucapannya berbeda gitu. Mawinne sama mawenne gitu, itu beda ya karena di tempat saya itu berbeda desa saja itu pengucapannya juga sudah berbeda, walaupun hanya sedikit berbeda begitu, tidak semuanya berbeda, tapi ada sedikit pelafalannya atau penulisannya yang sedikit berbeda, tapi masih saling memahami begitu. Yang ketiga itu dialek boundary, yaitu linguistic boundaries from between areas where people speak different language, that we might be tempted to cite that speaker on one side of the boundary speak one dialect and speaker on the other side speak a different dialect. Yaitu misalnya di sini dalam budaya, dalam kehidupan di Sumba, khusus Sumba Barat itu suatu dialek boundary ini sendiri yaitu garis pemisah antara pertemuan suatu wilayah. Misalnya di Sumba kami itu ada Sumba Barat dan Sumba Tengah gitu. Kalau di Sumba Barat itu kata celana yaitu kalambikenga, yaitu Sumba Barat. Kalau Sumba Tengah itu kalambisi itu sudah beda jauh sekali sama kami begitu. Jadi kayak kami juga kalau berbicara dengan orang Sumba Tengah itu tidak nyambung karena bahasanya tidak kami pahami begitu. Dialek continuum itu contohnya dalam Sumba itu yaitu antara Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, yaitu di sini mereka masih memiliki bahasa yang sama karena wilayah yang bertetangga dan masih sangat dekat, yaitu berbeda dengan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Timur, yaitu selain wilayahnya yang berjauhan, bahasa dari Kabupaten Sumba Tengah juga sudah sangat jauh dengan bahasa Sumba Barat. Misalnya kalau kami jalan itu kako dalam bahasa Sumba Barat, kalau Sumba Tengah itu halako. Jadi di sini sangat terlihat bahwa pengucapan yang sudah beda jauh karena wilayahnya juga yang sudah sangat jauh, itu kayak sudah berbeda kabupaten, jadi sangat jauh gitu. Yang contoh berikutnya accent, yaitu is a manner of pronunciation peculiar to particular individual location or nation. Contoh di sini yaitu pelafalan antara bahasa orang Sumba Barat Daya dan Sumba Barat memiliki bahasa sedikit yang berbeda namun unik gitu dari accent itu. Accent ini mengutamakan yaitu pelafalan antara bahasa. Jadi di sini misalnya kalau Sumba Barat itu kambing, bahasa umumnya kambing, yang seperti kita ketahui bahasa umum kami itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sumba Baratnya itu gimbi. Kalau bahasa Sumba Baratnya itu simbi, Sumba Barat Dayanya itu simbi. Jadi sudah berbeda namun unik ketika didengar.
Yang kedua itu internal, fonologi, fonologi variation, yaitu di sini kita dapat lihat contoh bahasa Indonesianya sisir. Kalau bahasa asli Sumba Barat yaitu ora, yaitu pelafalan dari Sumba Barat lebih cepat dan pendek, sedangkan bahasa asli Sumba Barat Daya itu arah, ora, arah, itu pelafalan lebih lambat dan lama. Jadi dari contoh di atas memiliki pelafalan yang berbeda tapi memiliki arti yang sama. Di sini morphology variation is a field of linguistics that deals with the structure of word. Saya ambil contoh di sini yaitu Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kalau kata saya, kata umum yaitu kalau bahasa Sumba Baratnya itu zauva. Misalnya kalau bahasa umumnya mana, bahasa Sumba Barat Dayanya itu gini. Kalau bahasa Sumba Barat itu beku nih gitu. Jadi contoh itu memiliki makna yang sama tetapi pengucapan dan penulisannya itu berbeda gitu. Next, syntax variation. In language, syntax refers to the rules that govern the ways in which words combine to form phrase, clause, and sentence. Jadi di sini saya langsung ambil contoh bahasa Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, yaitu Nati apanai mawinne, itu bahasa Indonesianya itu wanita yang saya maksud, itu kata dari Sumba Barat. Contohnya dari Sumba Barat Daya itu natinya duna mawinne, itu wanita yang dimaksud, itu bahasa dari Sumba Barat Daya, memiliki makna atau arti yang sama tetapi tatanan atau penulisannya yang berbeda gitu. Dari syntax variation. Semantic variation is one of the important branches of language and deals with interpretation and meaning of the word, sentence structure, and symbol. It deals with the reading comprehension of the readers. Jadi di sini memiliki makna yaitu penulisan dan pengucapan yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Jadi contohnya kata minum dalam bahasa Sumba, kata umumnya itu minum, dan Sumba Barat itu enu, kalau Sumba Barat Daya itu benu. Jadi di sini penulis pengucapan yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang saling terkait atau yang saling berkaitan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fenomena atau realita yang menunjukkan adanya hubungan antara bahasa dan budaya. Yang pertama yaitu tabo adalah sesuatu yang dilarang dan melanggar norma agama atau kepercayaan adat istiadat di dalam masyarakat dalam segi perkataan, yaitu tabo sendiri itu terdapat 4 bagian, yaitu swearing, vulgar, cursing, and blasphemy. Yaitu swearing adalah umpatan, kutukan, atau kata-kata tidak sopan. Contohnya dalam budaya atau bahasa Sumba, yaitu kata orang tua ketika orang tua berkata, saat kamu berjalan kamu akan ditabrak oleh kendaraan atau apapun itu. Dalam bahasa Sumbanya itu enggak iko patut dukakomu, enggak iko pandukakomu, enggak tabrak danggu motan oto mono laka apa pengu, itu bahasa Sumba Barat. Yaitu contoh di atas merupakan kata-kata kutukan yang dilontarkan orang tua kepada anaknya, dan hal tersebut sangat tidak boleh atau tidak dibiarkan gitu untuk dikatakan dalam budaya kami, karena itu adalah hal seperti mendoakan anaknya supaya cepat meninggal gitu, cepat tiada. Yang kedua, bagian B, vulgar, merupakan kata-kata yang tidak senonoh, yang kurang sopan, biasanya cenderung langsung mengungkapkan tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Contoh vulgar dalam bahasa Sumba Barat yaitu nenangandamu atau mulutmu gitu, kayak kasar gitu. Contoh yang kedua itu taborona, itu
bahasa Indonesianya minum itu. Kalau taboran itu kasar, itu bahasa yang sangat kasar, dan kadang itu orang-orang membicarakan itu secara tidak sadar, tapi sebenarnya itu kedengarannya, bukan kedengaran, itu maksudnya sangat kasar. C yaitu cursing, merupakan makian yang berupa kutukan. Contoh contoh cursing dalam bahasa atau budaya Sumba yaitu balu mumpakita kundumeimana, yaitu bahasa Indonesianya, kalau kamu begitu terus kamu tidak akan berguna. Jadi kata ndumeimana merupakan makian yang berupa kutukan. Jadi seolah-olah kayak mendoakan orang itu tidak berguna ke depannya begitu. D. Blasphemy merupakan penistaan agama, perkataan hujatan terhadap agama. Contoh blasphemy dalam budaya Sumba, hendak kuai main nak imuri palangimu, atau bahasa Indonesianya tidak percaya Tuhan yang kamu maksud atau kamu percaya. Kata di atas merupakan kata-kata penistaan terhadap agama. Itu tuh kata-kata yang benar-benar kata-kata di atas itu kata-kata yang benar-benar menyakitkan, apalagi ketika orang beragama mendengar kata-kata itu membuat mereka itu marah gitu. Yang kedua itu hemis merupakan penghalus lulusan makian atau ungkapan terhadap yang bisa digunakan untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Jadi eufemisme itu kayak suatu kalau di budaya Sumba itu maksudnya kayak apa ya, kayak ingin menyindir orang gitu tapi menggunakan kata-kata halus begitu. Jadi simpelnya itu dia ingin berkata kasar tapi tidak mau terlihat seperti kata-kata kasar begitu. Explain about number 3, the analysis Naruto dan episode 336. In terms of cooperative principle, jadi di sini bersifat kerjasama, yaitu kerjasama antara dari cerita tersebut saya menyimpulkan bahwa kerjasama antara Hokage yang kembali direinkarnasi untuk dapat melindungi dunia Shinobi dari ancaman organisasi misterius, semacam misterius dari organisasi ninja jahat atau ninja nakal. Jadi di sini para Hokage diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga atau melindungi dunia Shinobi serta Konoha. Dan yang kedua itu adalah maximum violation, yaitu kebohongan. Jadi di sini terdapat atau di mana di sini Orochimaru memiliki niat jahat, tetapi dengan berbohong kepada Sasuke begitu. Jadi kayak dia itu kayak ingin membuat Sasuke itu menjadi kambing hitam begitu, agar dapat dia ingin memanfaatkan Sasuke begitu dengan niat jahatnya tersebut. Di sini si Orochimaru itu berniat untuk balas dendam kepada Hokage terdahulu begitu. Jadi di sini Sasuke yang termakan oleh atau tertipu dari kata-kata Orochimaru, tetapi di sini juga menemukan fakta bahwa memang benar Itachi, kakak dari Sasuke inilah yang membunuh para Uchiha begitu. Tapi di sini ada alasan tersendiri Itachi itu membunuh Itachi itu karena diperintahkan oleh Tobirama yang waktu itu sedang berkuasa begitu. Dan yang ketiga itu possible implicators, yaitu di sini Orochimaru sengaja melibatkan Sasuke yang tidak terima Itachi membunuh Uchiha gitu. Tetap di sini kita ketahui bahwa Itachi itu adalah kakak dari Sasuke itu sendiri gitu. Dan di sini juga terjadi kesalahpahaman pada para klan Uchiha karena mereka sebenarnya dijebak dan para Hokage lainnya menganggap bahwa klan Uchiha adalah sebuah ancaman dalam mereka menjalankan niat jahat mereka untuk menguasai desa Konoha gitu. Demikian analisis dari saya tentang Naruto Shippuden episode 336.
Number 4, analysis debat presidential Donald Trump and Joe Biden. In terms of politeness, strategi use. Jadi di sini strategi kesopanan yang digunakan dalam debat tersebut. Ini karena debat kedua, itu mereka sudah pernah debat, yaitu debat pertama. Dan debat kedua ini para kandidat terlihat lebih tenang dan hormat, yang walaupun ketika mereka saling menyerang atau saling melemparkan kata-kata, mereka melakukan dengan lebih hati-hati dibandingkan debat terdahulu. Jadi di sini juga terlihat beberapa kali mereka saling mengejek dengan saling mencibir begitu. Di sini juga terlihat Joe Biden itu menunjuk Donald Trump berulang kali, walaupun secara tidak langsung dia menunjuk ke podium, tapi itu terlihat seperti dia menunjuk Donald Trump begitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang bersifat positif, itu karena mereka sudah mulai meredakan bukan amarah sih, kayak pendapat masing-masing dengan kata-kata yang lebih halus atau volume yang lebih dan mereka juga saling mencibir walaupun itu tidak terlalu terlihat begitu. Yang kedua itu speech as used. Jadi tutur kata yang digunakan di sini tutur kata yang digunakan masih sopan dan sangat hati-hati, karena itu sangat berdampak pada mereka sebagai kandidat begitu. Dan di sini Donald Trump juga tampak sangat jelas menurunkan volume suaranya gitu. Dan di sini juga ada beberapa contoh. Joe Biden berkata, siapapun yang bertanggung jawab atas kematian sebanyak itu tidak boleh atau tetap menjadi presiden Amerika Serikat. Di sini Joe Biden seolah-olah menyindir akan kasus virus corona ini, karena jumlah kematian di Amerika Serikat itu sudah cukup lumayan tinggi. Jadi di sini Joe Biden seolah-olah menyindir Donald Trump begitu. Di sini juga Donald Trump mengatakan orang-orang belajar untuk hidup dengan penyakit itu. Tetapi di sini juga diserang balik oleh John Biden dan dengan perkataan yang seolah-olah bertanya, orang-orang belajar untuk hidup dengannya begitu. Jadi dan melanjutkan dengan justru orang-orang akan belajar mati dengannya. Jadi di sini John Biden seolah menyindir kata Donald Trump itu yang tadi mengatakan bahwa orang-orang belajar untuk hidup dengan penyakit tersebut. Jadi di sini ini John Biden tidak menerima, dia malah bilang justru orang-orang akan belajar mati dengan penyakit tersebut. My language. Okay, the first factor 1, intergenerational language transmission, yaitu dimana faktor yang paling umum digunakan dalam mengevaluasi vitalitas suatu bahasa. Dan di sini ini adalah transmisi bahasa antar generasi, bagaimana salah satu atau kayak bagaimana atau maukah dia menularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya begitu. Misalnya kan dari kakek buyut kita gitu memberikan bahasa tersebut atau mengajari bahasa tersebut kepada kakek nenek kita gitu, terus dari nenek kita ke orang tua kita, dan orang tua kita ke kita sebagai anaknya gitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang mendasari atau yang membuat bahasa itu menjadi bahasa yang yang dapat diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya gitu. Jadi di sini ada safe, yaitu aman dengan nilai 5. Di sini adalah bagaimana semua generasi menggunakan bahasa tersebut gitu. Kayak nilai 5 itu bahasa digunakan oleh segala usia begitu. Itu digunakan semua usia, dari yang nenek sampai yang kakek buyut sampai yang cucu begitu. Kalau yang penilai dengan nilai 4 itu digunakan oleh sebagai digunakan antara hanya nenek hanya
semacam sudah mulai kurang dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, itu sudah satunya sudah mulai kurang gitu selanjutnya sampai ke yang terakhir itu punah sampai benar-benar tidak ada yang menggunakan bahasa tersebut. Dan yang kedua itu adalah absolute number of speaker. Jadi di sini faktor yang kedua itu jumlah penutur mutlak. Jadi tidak mungkin memberikan interpretasi yang valid, tetapi ini sangat berisiko bagi suatu komunitas jika populasinya itu rentan dan terhadap kehancuran. Jadi misalnya kayak karena penyakit, karena peperangan, atau karena bencana alam gitu, itu akan membuat bahasa tersebut punah karena jumlah populasinya yang sedikit gitu. Yang ketiga itu faktor yang ketiga itu proportional of speaker within the total population. Jadi jumlah penutur, jadi di sini proporsi penutur dalam populasi total. Jadi populasi suatu kelompok adalah indikator vitalitas suatu bahasa. Jadi ini merujuk pada etnis, agama, dan daerah tertentu, daerah atau kelompok nasional. Itu yang diidentifikasi semua menggunakan bahasanya, atau misalnya yang semua menggunakan bahasanya. Pertama itu mereka bisa menggunakan semua bahasa, tapi semua itu dari yang etnis, agama, daerah, dan kelompok itu menggunakan semua bahasa. Dan makin kesini tuh makin berkurang, misalnya hanya etnis saja yang menggunakan bahasa tersebut, baru yang lainnya sudah tidak menggunakan begitu. Jadi dia itu semakin berkurang begitu, makin berkembang semakin berkurang. Dan yang keempat, faktor yang keempat itu trend in exciting language domain. Jadi di sini tren dalam domain bahasa yang ada. Jadi di mana dengan siapa dan cakupan topik yang secara langsung mempengaruhi suatu bahasa gitu loh. Kayak di sini bagaimana karena pengaruh tren gitu atau pengaruh zaman, bagaimana bahasa itu tetap diteruskan ke generasi berikutnya gitu. Faktor yang kelima itu respond to new domains and media. Kan kita tahu ya, semakin media itu berkembang, semakin bahasa asli kita itu dilupakan gitu. Misalnya kan kita makin mengenal dunia modern gitu, kita semakin menggunakan alat-alat yang lebih canggih gitu lah. Kita makin kayak misalnya kan sebuah handphone gitu, awalnya tuh kan waktu masih nenek moyang gitu tuh hanya, bahkan jangan kan tulis gitu, jangan kan sampai menggunakan HP gini, untuk memberikan surat itu bisa saja mereka mengutus orang untuk membicarakan apa yang mereka maksud gitu, semacam mengundang orang itu dengan lisan gitu. Tapi sekarang dengan zaman yang semakin canggih, orang tinggal chat aja langsung, ya itu tidak butuh lama, dalam menit itu juga bisa kita tahu begitu pesan yang disampaikan gitu. Jadi faktor ini menjelaskan tentang jumlah dan kualitas dokumentasi. Seperti kita ketahui bahwa dokumentasi itu yaitu teks tulis yang termasuk audiovisual yang ditranskripsikan, diterjemahkan, dan dianatomisasi dari ucapan alami. Jadi semacam bahasa daerah kami yang dimasukkan menjadi bahasa tulis begitu. Nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begitu. Itu dia akan mencakup kayak nanti dia memiliki terjemahannya sendiri begitu. Dan itu pasti ada begitu. Dan dulu itu pernah saya temui bahwa kayak semacam buku dalam bahasa daerah kami, tapi beda dengan bahasa daerah kami yang sekarang gitu, kayak mungkin berubah dari generasi ke generasi begitu. Jadi kayak lebih sulit dari bahasa kami yang sekarang gitu, kayak lebih adatnya tuh lebih kental gitu. Kalau kan kami itu bahasa asli kami itu kayak memiliki bahasa adatnya sendiri gitu. Itu hanya diucapkan oleh
petua-petua adat itu. Kalau bahasa daerah kami yang biasa itu ya bahasa yang biasa-biasa, bahasa sehari-hari gitu, tapi masih mengandung arti tersendiri begitu. Jadi dokumentasi itu sesuatu hal yang bersifat tulis gitu.